misal di ISRA menyebutkan kalau ini mau diubah oleh MK, enaknya 2024 apa 2029 gitu. Kemudian Pak Arief Hidayat juga sempat menyebutkan kok kita nggak boleh mengubah, kok itu ranah DPR. Yeah. Saya menanggap kesan dari dua statement ini seolah-olah suasana kebatinan di MK itu kok kesannya kok mau tertutup gitu. Mudah-mudahan pikiran saya salah menangkap gitu ya. Di DPR RI kadang-kadang orang menyiapkan sampai 10 miliar malah lebih untuk jadi DPR RI. Balik modal ini ongkos yang mahal ini yang jadi masalah. Kenapa ongkosnya jadi mahal? Karena selama ini secara tidak langsung partai dan caleg dengan sistemnya sendiri mendidik rakyat untuk kemudian memanfaatkan pemilu ini sebagai ajang untuk memeras calon. Sebuah daerah akan sangat demokratis, kontrol akan bisa berjalan dengan baik kalau kekuatan politik di situ berimbang. Tapi begitu dia homogen, sangat mayoritas, maka yang akan membuat kemudian masyarakat akan dikalahkan, tersandera, karena kekuasaan yang ada di situ, uang yang ada di situ akan digunakan untuk membuat zona nyaman bagi pendukung-pendukungnya yang sangat homogen itu. Nggak peduli lagi rakyat. Pemilu apakah mundur atau tidak, akan jalan terus. Saya optimis itu. Optimisme yang kedua bahwa mudah-mudahan optimisme saya ini berhasil, terbukti bahwa pemilu tetap dengan sistem proporsional terbuka murni. MK akan memutus itu dan segera di awal Mei sudah keluar. Yang saya tidak optimis itu, apakah pemilu yang sudah berjalan ini nanti kualitasnya sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Saya menjadi tidak optimis ataupun pesimis kalau kemudian itu tidak ada jaminan bahwa perilaku pemilih kita berubah. Pemirsa setia Gema Pos, kita membahas soal pemilu itu hal yang sudah biasa. Tapi pemilu 2024 kali ini tentu barang yang berbeda karena terlalu banyak isu di dalam proses perjalanan pemilu itu. Dari isu penolakan, kemudian ada juga isu terkait pemunduran jadwal. Nah, ini isunya benar atau enggak sih? Dan yang menjadi pertanyaan besar, pemilu akan jadi sesuai jadwal atau tidak? Kita telah menghadirkan Komisioner KPU RI 2007-2012, Bapak Igusti Putuarta. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Devi. Selamat pagi para pemirsa Gema Pos dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Iya. Ya. Saya langsung nembak ya nih Pak, nggak apa-apa ya. Terkait pemilu 2024. Ya. Jadi atau mundur nih? Kalau kita bicara posisi hari ini masih sesuai dengan jadwal ya. Tapi segala kemungkinan bisa saja terjadi karena dinamika politik kan berjalan sangat temporer ya, tidak bisa kita duga gitu. Tapi apakah kemudian tetap sesuai dengan jadwal atau tidak, kita akan lihat perkembangan nanti. Tetapi kalau bicara soal tahapan-tahapan hari ini, rasanya sih masih sesuai dengan schedule. Dan kita berdoa tidak ada sesuatu yang luar biasa dan tetap 14 Februari 2024 coblosan. Tapi nih Pak, dalam perjalanannya kita tahu nih Pak, bahwasanya ada gugatan dari beberapa partai, salah satunya Partai Prima. Nah, yang kemarin sudah di Pengadilan Tinggi itu putusannya ya. Iya, betul. Nah, itu gimana sih pandangan Bapak terhadap gugatan ke KPU ini, Pak? Ya, jadi gugatan Partai Prima yang kemudian kemarin di Pengadilan Tinggi kan sudah diberikan argumentasi oleh Pengadilan Tinggi, menjelaskan bahwa ketika bicara soal perselisihan hasil pemilu, ranahnya di MK, pelanggaran pemilu ranahnya di Bawaslu, kalau ada gugatan di PT UN, sebetulnya Pengadilan Tinggi ingin menjelaskan bahwa kalau you datang ke sini gugat soal verifikasi parpol nggak benar. Dengan demikian sebetulnya menggugurkan seluruh gugatan Partai Prima sendiri. Nah, bahwa sekarang Partai Prima sedang verifikasi faktual, maka ada dua kemungkinan. Kalau dia lolos berarti dia masuk, kalau tidak punya ruang lagi untuk menggugat, selesai. Nah, nanti dampaknya kan ke Partai Berkarya yang juga sekarang sedang gugat toh. Maka saya berani memastikan kalau begitu jalan cerita di persidangan kemarin Pengadilan Tinggi itu, maka di end juga, game over juga Partai Berkarya, nggak bisa masuk. Berarti nggak bisa masuk ya? Betul. Tapi ini mengganggu jalannya nanti proses pemilu ini nggak Pak? Kalau untuk proses di Partai Prima, tahapannya sendiri sih tidak. Kita asumsi paling buruk misalnya Partai Prima masuk. Mungkin dia secara konsolidasi partai tetap akan terganggu, tapi proses pemilunya sendiri sih tidak karena sudah on the schedule. Dia mungkin akan kerepotan nanti ngurusin pencalonan gitu ya.
Tapi kalau jalan ceritanya seperti tadi, saya menangkapnya kalau Partai Prima tidak lolos verifikasi faktual, ya peserta pemilunya tetap seperti sekarang aja, yang jumlahnya sudah ditetapkan itu. Oke. Nah, sekarang juga saya loncat ya Pak ya? Ya. Terkait hangatnya isu sistem terbuka atau tertutup. Nah, ini pandangan Bapak nih. Ini kan sidangnya lagi dilanjutin nih. Iya, lagi dilanjutin. Sama MK ya, sama MK. Tapi kalau kita mencoba membaca statement-statement dari Hakim MK yang terakhir, dua hari terakhir ini, ada yang menarik. Misalnya di salah satu online, Saldi Isra menyebutkan kalau ini mau diubah oleh MK, enaknya 2024 apa 2029 gitu. Kemudian Pak Arief Hidayat juga sempat menyebutkan kok kita nggak boleh mengubah, kok itu ranah DPR. Saya menanggap kesan dari dua statement ini seolah-olah suasana kebatinan di MK itu kok kesannya kok mau tertutup gitu. Mudah-mudahan pikiran saya salah menangkap gitu ya dari sinyal-sinyal itu. Tapi poinnya adalah yang mau saya katakan, kalau kita berbicara soal putusan di Mahkamah Konstitusi ini dalam pemahaman hukum saya, termasuk saya kebetulan pernah jadi pelakunya di tahun 2009, maka sebetulnya tidak ada ruang sebetulnya, ini pendapat saya ya, pendapat hukum saya, tidak ada ruang sebetulnya bagi MK untuk kemudian menerima gugatan itu. Tidak ada ruang. Ya. Tapi sebenarnya Pak ya, mohon maaf saya potong, mungkin dari pemirsa Gema Pos ini masih belum tahu sebenarnya apa sih keunggulan dan kelemahan dari sistem terbuka dan tertutup. Nah itu dulu. Ya, sebelum masuk ke sana saya lanjut ya. Kenapa nggak ada ruang? Kenapa nggak ada ruang? Karena pengalaman dulu saya di tahun 2009 ketika Undang-Undang Pemilunya nomor 10 tahun 2008, sebetulnya MK itu memberi ruang diterimanya gugatan itu lebih kepada untuk membuat sistem proporsional terbuka ini konsisten. Saya ingin mengatakan begini, apakah 2009 oleh MK dari tertutup dibuat ke terbuka? Salah, bukan. Dulu sudah terbuka juga, proporsional terbuka juga, undang-undangnya juga proporsional terbuka, hanya banci. Banci. Jadi misalnya ketika penetapan calon terpilih ada namanya 30%. Jadi kalau orang dapat suara lebih besar itu tidak bisa lolos, dikalahkan oleh nomor urut. Ini kan yang kemudian tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, makanya digugurkan oleh MK. Kemudian misalnya pergantian calon terpilihnya diserahkan sama partai, padahal ya sistem terbuka. Ini yang saya istilahkan banci sistemnya ini. Inilah yang diluruskan oleh MK, jadi proporsional terbuka murni sehingga jenis kelaminnya betul-betul laki-laki. Jadi maskulin banget kira-kira begitu ya. Nah, sekarang undang-undangnya, undang-undang nomor tahun 2017 ini itu sudah undang-undang pemilu sekarang itu sudah tegak lurus, jenis kelaminnya sudah jelas gitu. Jadi tidak ada ruang sebetulnya dari mahkamah kalau saya berpikir untuk kemudian mengabulkan gugatan ini karena sudah clear. Apalagi ketika kita berbicara soal ranah penyusunan undang-undang, kan ranahnya ada di DPR dan pemerintah, bukan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya mengadili apakah pasal-pasal atau ayat-ayat di undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Sekarang kalau misalnya dikatakan proporsional terbuka bertentangan dengan undang-undang dasar, ngeri banget ini gitu kan. Sebuah sistem tiba-tiba jangan-jangan undang-undang dasarnya yang salah atau sebetulnya tafsirnya yang salah oleh majelis, kan begitu. Maka pikiran saya tetap seharusnya proporsional terbuka gitu. Kemudian terkait ketika nanti sistem manapun yang akan dipilih nantinya, yang akan ditetapkan, apa yang akan menjadi tantangan yang harus dihadapi dari penyelenggara pemilu khususnya? Yang lebih sebetulnya kalau dari sisi penyelenggara pemilunya sendiri, kalau kita berharap, kalau kita bicara jadwal waktu ya, jangan sampai putusan atas gugatan ini itu melewati fase 14 Mei. Gitu. Karena 14 Mei kan batas terakhir pencalonan. Akan lebih pas kalau misalnya minggu pertama bulan Mei sudah keluar gitu. Kalau yang keluar kemudian proporsional terbuka murni ya tidak ada masalah. Kalau keluar kemudian sistem tertutup sebetulnya juga tidak ada masalah. Cuman partainya yang akan sedikit kelimpungan gitu karena harus menyesuaikan formasi kembali misalnya pencalonan dan seterusnya. Dan punya potensi kalau misalnya tertutup akan berantakan calonnya. Nama-nama yang sudah nempel di sana itu akan kalau istilahnya berantakan lagi. Banyak yang bisa batal jadi calon.
Tahu sebabnya? Nah, Itu itu dia. apa penyebabnya sih sebenarnya? Nah gini, karena kan kalau misalnya sistem tertutup, orang yang merasa punya optimisme gitu ya, katakanlah Devi jadi calon, basisnya kuat. Hari ini Devi ditaruh di paling bawah atau di tengah, di mana partai itu punya potensi dapat 2 kursi. Dia tidak masalah kalau sistem proporsional terbuka murni, mau dimanapun karena bebas, yang penting banyak-banyakan pemilih gitu ya. Iya, banyak-banyak Dia dimanapun posisinya akan terpilih. Tapi begitu tertutup, yang punya potensi 2 kursi itu nomor 1, nomor 2, Devi ada di nomor urut 6, padahal Devi punya basis dukungan yang kuat. Jangan-jangan Devi malah nggak jadi nyalon gitu. Ngapain saya ngasih suara pada orang lain itu? Tertutup ini ditentukan partai ya, beliau? Oh ya, jadi langsung di ini nomor urut gitu. Nomor urut. Jadi makanya kemungkinan daftar calon yang sudah tersusun sekarang ini di semua partai, di semua tingkatan bisa berantakan lagi. Nah, ini bisa sangat mengganggu ini, sangat mengganggu KPU, terutama kalau proses verifikasi partai politik. Pasti ada gangguan psikopolitik lah gitu. Jadi Pak, menurut Bapak nih ya, bagaimana kesiapan SDM hari ini? Ya, kalau saya coba baca, kesiapan SDM itu ada 2 ya, dari sisi penyelenggaranya termasuk dari sisi partai politik. Kalau dari sisi penyelenggara KPU dan Bawaslu, sebetulnya saya orang yang tidak nyaman ketika proses pergantian keanggotaan KPU sekarang ini tidak serentak. Maksud saya begini, hari ini kita sedang proses tahapan, sedang padat-padatnya, maka di beberapa daerah itu terjadi proses pergantian KPU kabupaten kota secara temporer gitu ya. Sekarang 23 provinsi, nanti berikutnya malah Devi biar tahu dan para pemirsa Gema Pos, di Papua itu 3 hari sebelum coblosan itu punya potensi terjadi pergantian anggota KPU. Wow. Itu yang jadi masalah. Maka maksud saya sebetulnya orang yang concern bagaimana proses pergantian anggota KPU di semua tingkatan ini terjadi sebelum memasuki tahapan. Artinya yang ada sekarang sebetulnya ada 2 pilihan, bisa diperpanjang atau misalnya dia dipotong jabatannya tapi haknya tidak dikurangi. Ini solusinya. Tapi DPR sudah berkata lain, ini sangat mengganggu karena begitu orang dengan menjadi anggota KPU yang baru kalau tidak punya pengalaman langsung bergerak cepat kan agak semaput itu. Itu dari sisi KPU-nya. Kalau dari sisi partai politiknya, kalau kemudian ada problematika dengan sistem tertutup tadi, akan ngeri juga itu, akan bongkar pasang lagi calegnya. Ya kalau dia mau. Yang jadi soal adalah kan setiap 3 caleg itu harus ada 1 perempuan. Tiba-tiba kabur semua. Ya, ini akan banyak dapil-dapil yang punya potensi kosong dari partai mengisi susunan calon anggota legislatif. Belum lagi kita berbicara soal kompetensi calon, kemampuan calon. Kan kadang di beberapa tempat kita lihat banyak anggota DPR kita yang sebenarnya tidak cakap hanya karena punya duit banyak lalu jadi anggota DPR begitu misalnya. Ini juga tantangan tersendiri begitu. Ya betul. Bener banget Pak. Bahkan anggota dewan saat ini banyak banget menjadi sorotan publik karena begitu masifnya media massa. Nah, menurut Bapak nih, seharusnya sebagai pemilih bagaimana sih caranya memilih anggota nanti yang benar seperti itu? Sebetulnya sebelum masuk ke sana dampak dari wujud anggota dewan kita ini kan dibentuk oleh karena sistem pemilu kita yang juga dalam tanda kutip berpenyakit gitu ya. Saya menyebutnya sering penyakitnya ada 2. Penyakitnya adalah penyakit kapitalisme dan penyakit liberalisme. Kita tidak cukup misalnya Devi mau nyalon misalnya katakanlah di Bali gitu ya. Devi mau nyalon di Bali untuk di kabupaten gitu, tidak cukup uang 200 juta, 400 juta, lalu tiba-tiba mau balik modal. Kadang-kadang kan begitu persoalannya. Untuk DPR RI kadang-kadang orang menyiapkan sampai 10 miliar, malah lebih untuk jadi DPR RI. Balik modal ini, ongkos yang mahal ini yang jadi masalah. Kenapa ongkosnya jadi mahal? Karena selama ini secara tidak langsung partai dan caleg dengan sistemnya sendiri mendidik rakyat untuk kemudian memanfaatkan pemilu ini sebagai ajang untuk memeras calon. Itu persoalannya, sehingga rakyatnya diajarin korupsi, diajarin melakukan pungli, nanti akhirnya anggota dewannya juga akan korupsi dan diciduk sama KPK. Ini sebetulnya lingkaran setannya, sehingga kenapa kemudian muncul kualitas tidak semua sih, ada sebagian anggota dewan yang mungkin tidak cakap karena orang-orang yang punya kompetensi tapi dia tidak punya uang, tidak punya biaya modal, itu akan relatif menyingkir dari proses pertarungan ini, akan dikalahkan dengan orang yang punya modal gitu.
Di situ problematika kita untuk menghasilkan komposisi anggota DPR kita yang kemudian betul-betul cakap, punya nyali, punya keberanian untuk memperjuangkan aspirasi begitu. Itu juga penjelasan kenapa banyak yang diam, banyak terhadap sejumlah persoalan. Jadi baiknya tuh gimana nih Pak untuk menghadapi pemilu 2024 nanti agar rakyat ini nggak salah pilih gitu Pak? Pemilu ini harus seperti apa gitu? Perilaku pemilih, perilaku rakyat sendiri yang harus berubah dulu. Oke. Nah, misalnya, jangan menjadikan momen pemilu ini sebagai ajang untuk aji mumpung gitu. Oh ini mumpung si Devi mau nyalon di tempat kita, sudahlah ini karena orang Bali, karena orang Hindu misalnya ada perbaikan pura, tolong perbaiki dulu puranya gitu misalnya. Jangan belum apa-apa diperas. Gitu. Itu salah. Jadi pemilih dan masyarakat yang salah kalau melakukan itu. Diajak ngobrol, kalau Anda terpilih, gagasannya apa? Mungkin akhirnya tidak hanya pura saja bisa diperbaiki gitu misalnya. Atau tidak hanya masjid saja bisa diperbaiki. Begitu misalnya masuk ke desa itu, diajak berdiskusi, kalau saya terpilih mewakili desa Bapak dari beberapa desa di sini, maka program ini yang saya akan bikin. Katakanlah misalnya ini ada sejumlah tokoh-tokoh agama yang kemudian nasibnya kurang bagus, tidak ada insentif, saya akan perjuangkan dapat insentif misalnya begitu. Akan dapat insentif di pemerintah. Kemudian di sini kasihan banyak sekali ada murid-murid di sini yang seharusnya bisa sekolah, dapat sekolah negeri, sudah cukup ini kok jauh sekali sekolahnya. Saya akan perjuangkan di sini agar bisa dapat dibangun sekolah negeri kepada pemerintah. Kan itu yang sebetulnya benar, sehingga kemudian fungsi sebagai wakil rakyat itu betul-betul bisa diwujudkan. Jangan belum apa-apa sudah dipalak, ada duit nggak 5 juta, ada duit nggak 10 juta, kan rakyat sebetulnya ngajari anggota dewannya. Nanti anggota dewannya sebaliknya kan begini, 5 tahun begitu dicari akan sembunyi. Dia juga tidak salah sembunyi, dia akan jawab, loh kemarin kan sudah lunas semua di depan, sudah kita kasih uang 5 juta, kenapa lagi perlu ini, begitu jadinya, sama-sama salah. Pemilih yang memperlakukan anggota dewan yang salah ketika kampanye juga akan melahirkan anggota dewan yang juga salah merespon problematika masyarakat. Padahal dia bisa bekerja 5 tahun dengan nyaman, dengan tenang, tanpa perlu dikejar ke sana kemari gitu. Kayak dikejar debt collector. Ya itu misalnya. Akhirnya ya itu tadi dua-duanya berpengaruh. Perilaku pemilih yang salah melahirkan anggota dewan juga yang kemudian akhirnya tidak cakap. Itu. Jadi aspirasi itu memang benar-benar muncul dari masyarakat itu sendiri, sehingga wakil tinggal mengimplementasikan apa yang menjadi aspirasi. Pemilihnya harus cerdas secara komunal, jangan belum apa-apa sudah digantung anggota dewannya dengan bantuan ini sekian sak semen, ngeri betul itu kalau pemilunya seperti itu, di barter-barter dengan barang-barang semacam itu. Jangan salahkan kalau kemudian masyarakat jadi ngedumel kok kayak begitu anggota dewannya, mereka sendiri juga salah sebagai pemilih gitu loh. Bikin transaksi yang tidak benar seperti itu. Nah, saya nyambung ini, Bapak kan pernah juga nih jadi anggota KPU di Provinsi Bali. Ya. Nah, sebagai masyarakat Bali juga terkait dinamika belakangan ini di Bali nih, pandangan Bapak nih gimana nih harusnya rakyat Bali menyikapi dan menentukan pilihannya nanti? Kalau melihat dinamika politik di Bali yang sekarang ini misalnya sangat homogen, dan kemudian dari beberapa kasus yang kecenderungannya terjadi, banyak anggota dewan yang mayoritas itu kemudian, mohon maaf ya, bisu tuli atau diam, tiba-tiba sakit gigi, kekuasaan kemudian menjadi sangat homogen gitu ya. Maka sebetulnya tidak hanya di Bali, sebetulnya rumus ini bisa terjadi di seluruh Indonesia. Sebuah daerah akan sangat demokratis, kontrol akan bisa berjalan dengan baik kalau kekuatan politik di situ berimbang. Tapi begitu dia homogen, sangat mayoritas, maka yang akan membuat kemudian masyarakat akan dikalahkan, tersandera, karena kekuasaan yang ada di situ, uang yang ada di situ akan digunakan untuk membuat zona nyaman bagi pendukung-pendukungnya yang sangat homogen itu. Nggak peduli lagi rakyat. Saya harus takut dengan orang-orang partai yang ada di DPR yang mayoritas ini, dan nanti kemudian saya terganggu sebagai pemimpin gitu misalnya. Maka jawabannya tidak hanya untuk kasus di Bali. Bikinlah sebuah daerah
yang kemudian kekuatan politik itu jadi berimbang di situ, sehingga rakyat diuntungkan karena prosesnya menjadi sangat demokratis. Pengambilan keputusan ketika mau nyusun perda, ketika ada apa, akan terjadi pertarungan gagasan di DPR dengan sangat baik karena tidak ada yang mendominasi. Nah, rakyat yang akan sangat diuntungkan. Jangan bikin mayoritas tunggal di satu daerah gitu. Oke Pak, tadi tuh begitu indah penyampaian Bapak terkait bagaimana baiknya pemilu 2024 nanti. Tapi saya bertanya lagi nih Pak. Yang soal kontestasi biar berimbang itu, Iya. yang jangan sampai homogen itu. Iya betul, itu benar-benar indah banget. Kita merasakan Indonesia yang demokrasi, bukan semi demokrasi ya Pak ya. Jadi menurut Bapak nih, akan terwujud nggak apa yang Bapak sampaikan? Bisa. Yang paling penting sekarang adalah influencer yang ada di tempat itu, tokoh-tokoh lokal, pemegang opini publik, misalnya kepala desa, misalnya para guru, tokoh-tokoh masyarakat yang punya kesadaran, yang bisa mempengaruhi lingkungannya, yang punya kesadaran ini. Actionnya kira-kira beginilah. Kalau di sebuah pemukiman, di semua pemukiman yang di situ ada suara sampai 200, tiba-tiba kemudian mau ditukar dengan 200 dengan misalnya 10 sak semen segala macam, mereka harus protes gitu. Orang-orang yang ngerti ini harus protes. Enggak boleh kayak begini. Kita bisa dapat lebih dari ini urusannya kalau misalnya masyarakat bisa diyakinkan bahwa dengan proses yang demokratis seperti tadi itu, bahwa kesadaran politik yang tinggi kepada fungsi pemilu dan suara itu mahal dijual, itu bisa diyakinkan kepada pemilih untuk kemudian jangan melakukan hal-hal yang transaksional itu. Saya ingin memberikan penjelasan detailnya kira-kira begini. Ini contoh sederhananya ya. Ada seorang pemilih dikasih uang 100.000 dibeli nih. Iya. Nah, misalnya katakanlah jadi 20 juta gitu misalnya. Sudah selesai 5 tahun dia nggak bisa apa-apa. Kalau kita misalnya katakanlah pemilu bupati, pemilu legislatif. Kalau kemudian kita balik, kemudian dengan mencari orang baik yang ada di situ untuk duduk sebagai anggota dewan, akhirnya apa? Akhirnya dia bisa memperbaiki jalan aspal dari desa itu yang mau ke kota, yang bisa nilainya sampai 4 miliar. Akibatnya apa? 100 petani yang ada di desa itu, kemudian sayur-sayurannya bisa terjual dengan lancar ke sana, mendapat keuntungan yang jauh lebih besar karena dia bisa cepat nyampe, ongkos transportnya bisa dikoreksi, misalnya rata-rata berkurang 100.000. Berapa keuntungan ekonomi yang didapat oleh masyarakat itu dari pekerjaan anggota dewan itu? Awalnya dia kemahalan bayar uang transport tiap berangkat 50.000 misalnya. Sekarang jadi lebih murah 50.000. 50.000 dikalikan 30 misalnya sudah berapa itu? Dapat subsidi dari progres yang dilakukan oleh anggota dewan karena bisa mengaspal jalan itu dengan baik. Contoh itu. Anggota dewannya kemudian kencang kepada pemerintahnya. Kencang. Kasih subsidi. Masyarakat yang sakit. Keluarga itu tiba-tiba sakit. Dapat subsidi di rumah sakit, misalnya dengan BPJS-nya dibayari dan seterusnya, sakit misalnya sampai 400.000, berapa? Dibandingkan dengan uang 100.000 itu, secara tidak langsung selama 5 tahun, sebetulnya dengan kebijakan politik yang memihak pada rakyat itu, berapa subsidi yang dinikmati oleh pemilih. Ini yang kadang-kadang tidak sadar, dapat beasiswa misalnya, hanya uang cash di depan 100.000 saja dilihat, padahal fungsi-fungsi legislasi itu ya seperti itu, menjadikan anggaran itu betul-betul pro rakyat berguna untuk kepentingan masyarakat. Kesadaran ini yang harus kemudian terus di-push kepada masyarakat, kepada pemilih sehingga cerdas memilih begitu. Betul. Oke Pak, untuk menutup acara hari ini langsung aja deh closing statement. Oke, kita simpulkan dulu ya, Devi ya. Pertama, pemilu apakah mundur atau tidak akan jalan terus. Saya optimis itu. Optimisme yang kedua bahwa mudah-mudahan optimisme saya ini berhasil. Terbukti bahwa pemilu tetap dengan sistem proporsional terbuka murni. MK akan memutus itu. Dan segera di awal Mei sudah keluar. Yang saya tidak optimis itu. Apakah pemilu yang sudah berjalan ini nanti kualitasnya sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak? Saya menjadi tidak optimis ataupun pesimis kalau kemudian itu tidak ada jaminan bahwa perilaku pemilih kita berubah dengan baik. Kalau masih kemudian masih transaksional, para pemilih kita masih perlu uang 100.000 baru dia mau milih ini, kemudian dikasih transaksi semen,
maka kualitas hasil pemilu kita tidak akan bergeser dari pemilu ke pemilu. Karena itu para pemilih jangan pernah merasa menyesal. Devi jangan pernah merasa menyesal nih, bapak dan ibu yang sekarang ada di rumah jadi petani jangan pernah merasa menyesal. Kalau misalnya terjadi kejadian, tiba-tiba ini petani yang lagi nonton, sayurnya busuk dan rusak hanya gara-gara dia nerima uang 100.000 untuk dibayar memilih seseorang, tapi kemudian jalan di kampungnya, jalan di pedesaannya tetap rusak, tidak diperjuangkan oleh wakil rakyat. Jangan pernah merasa menyesal dengan tukaran uang 100.000 itu. Ada seorang bapak, anaknya pintar betul, seharusnya dia punya hak dapat beasiswa, dan beasiswa itu diperjuangkan oleh wakil rakyat kepada pemerintah daerah. Tetapi karena dia menerima transaksi 100.000, beasiswa itu tidak diperoleh, anaknya tetap tidak bisa sekolah, jangan pernah merasa menyesal. Anda menukar masa depan anak itu dengan uang 100.000. Jangan juga pernah merasa menyesal ada sekelompok orang anaknya sakit, kemudian tidak dapat subsidi dari pemerintah untuk mengobati orang sakit itu, karena tidak punya wakil rakyat yang cakap, yang bisa berjuang, akhirnya subsidi itu tidak keluar, orang sakit itu kemudian sakit, mohon maaf tiba-tiba meninggal. Jangan juga pernah merasa menyesal. Semua kejadian-kejadian itu terjadi karena wakil rakyat kita kemudian dipilih oleh pemilih-pemilih yang tidak cerdas menggunakan haknya. Jika itu yang terjadi, maka penyesalan 5 tahun jangan pernah disesali terhadap peristiwa itu. Pemilihnya yang punya andil menciptakan pemilu dan hasilnya yang tidak berkualitas. Sungguh luar biasa sekali. Terima kasih Pak Putu Arta. Terima kasih pemirsa Gema Pos. Sampai jumpa lagi.